Baru Rexona Man Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus. Libas bau badan, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi. Tsunami kekalahan menimpa Manchester United. 3 pekan sudah kalah 2 kali, kayak Real Madrid. Real Madrid seri ya 2 kali. Sorry. Sampai kapan Erik ten Hag akan bertahan? Langsung aja kita bahas di The Derby. Guys, tolong serbu akun Twitter Panji Raden karena dia malas buka Twitter. Selamat datang Dodi bersama kami bertiga dalam podcast The Derby. Ini menunjukkan komitmen gua walaupun habis dibantai tetap untuk Rexona lanjut terus. Biar kita tetap lanjut untuk memberikan entertain dan juga hiburan buat kalian semua Dodi. Karena lu udah di DP. Jadi mau gak mau lu harus siaran. Oh, ini belum dong. Wah, duitnya diambil Hanif. Dan ini gitu. adalah minggu yang sangat menyenangkan bagi gua. Setan. MU kalah, belum. imbang. Juve kalah nanti malam nih katanya. Jangan lupa juga Dodi untuk tulis request bro atau babe of the man, babe of the month mereka di kolom komen ini. Kalian request siapa kira-kira yang mungkin kita undang jadi tamu kita, mau itu bro ataupun juga babe of the month. Nanti kita bisa mencari availability dari jadwalnya ataupun juga nego-nego waktunya kapan untuk bisa diundang menjadi tamu kita dalam ini ada babe of the bro of the month ya. Oke, dan juga sekarang kita langsung masuk ke gemuruh-gemuruh sosmed. Rekor tidak terkalahkan bersejarah, Bayer Leverkusen akhirnya terhenti setelah Leipzig mengalahkan Xabi Alonso dan anak asuhnya dengan skor 3-2 di Bundesliga. Dan ini menjadi kekalahan Leverkusen, menjadi kemunduran besar bagi sang juara bertahan Bundesliga karena belum pernah kalah dalam satu pertandingan liga sejak kekalahan 3-0 dari Bochum pada hari terakhir musim 2022-23 atau 462 hari yang lalu tuh. Beda banget ya sama MU yang baru sehari yang lalu ya. MU 2 minggu 2 kali kalah anjing. Gue rasa apa namanya? Kan bertanya kan. Xabi Alonso ini intinya adalah dia udah melakukan yang terbaik. Cuman ya mereka akan drop, nggak akan juara, akan lebih sering kalah atau seri. Kan kemarin habis live reaction lo bertanya kalau udah pecat gantinya siapa? Ini Ji. Udah ada Ji. Dia juga mikir kali. Dia juga mikir kali ini. Gue rasa semua pelatih mikir untuk mikir bom aja Ji. Enggak mungkin. Ya itu dari Xabi Alonso yang akhirnya mengalami kekalahan lagi. Dan Munchen baru menang ya. Jadi Munchen sama Hoffenheim. Bukan sama ya ada satu lagi tim-tim kecil lah. Itu 2 kali menang, hanya 2 tim aja. Baru juga 2 pertandingan ya, nanti juga tiba-tiba Munchen lah. Oke, dan ini dia yang kedua, gemuruh-gemuruh sosmed lainnya adalah insiden tidak mengenakan terjadi dalam latihan timnas Indonesia di lapangan A Gelora Bung Karno Jakarta GBK Sabtu malam kemarin, di mana kita juga sering bermain bersama di kompleks latihan itu, dan tas milik salah satu pemain Dimas Derajat yang berisi telepon pintar dan barang berharga lainnya raib tanpa jejak. Pemicunya karena pengamanan yang kurang ketat oleh petugas yang mengizinkan masyarakat untuk masuk area latihan. Semoga juga nggak mengaruhi pemain kita konsentrasinya ya. Ini yang baru aja 2 bulan lalu ya. Bulan lalu gue juga sempat bikin Insta Stories ya, anjing baju timnas gue Hilang. Udah PO sebulan, baru dikasih hari itu, gue taruh di atas tas gue main, hilang udah gitu aja. Dan karena itu gue juga bilang banyak orang yang lalu lalang, padahal nggak punya kepentingan di lapangan. Ada yang kayak piknik di pinggir-pinggir lapangan, ada yang jogging-jogging kecil. Jadi menurut gue aneh gitu, pengamanan tuh nggak ada, dan di beberapa spot itu nggak ada CCTV. Ini malu-maluin, dan ini tapi itu gue kan nggak ada pengamanan. Ini sekelas timnas coach, malu-maluin banget sekelas timnas. Bilang, ini salah PSSI. Ini salah PSSI atau timnas. Iya, karena mereka mengabaikan ke safety dari para pemain. Ini benar-benar ya agak memalukan. Cuman
di sisi lain ini sering terjadi klub profesional itu dirampok satu ruang ganti loh. Pada saat mereka berapa kali gue baca level klub profesional di luar negeri, di Amerika Latin kalau nggak salah, itu benar-benar dirampok satu ruang ganti. Gila juga itu. Nah ini yang gue nggak habis pikir tentang security cuman timnas gini. Harusnya security untuk level timnas itu harus lebih ketat. Nggak boleh ini terjadi. Ya hati-hati aja kalian pokoknya yang suka bermain bola di event yang di kompleks yang udah terkenal pun aja, nyata safety-nya kurang. Jadi kalian harus lebih was-was dan juga lebih waspada, oke? Dan sebelum kita ke segmen in-depth, gue mau ngajak kalian buat belanja Rexona Men Ice Cool baru yang memberikan perlindungan 72 jam, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Ya langsung aja check out di TikTok Shop gue sekarang karena pastinya akan ada promo-promo spesial untuk para domba. Atau bisa klik link di pin komen di bawah ini. Pasti para pemain MU pada nggak pakai Rexona, tapi kita nggak akan bahas main MU. Mungkin yang menjadi sasaran untuk fans Arsenal mungkin adalah Chris Kavanagh yang mungkin nggak pakai Rexona karena dia nggak wangi ya kemarin ya, karena kemarin Arsenal lawan Brighton itu suap itu 1-1 yang juga ada kartu kuning kedua untuk Declan Rice. Sebelum ke Koci gimana nih? Lo sebagai point of view dari yang ini dulu lah. Ya ini seneng banget ya. dia nggak bisa objektif sih. Dari City, point of view Nggak, City. maksud gua, ya benar ya yang Coach Jasin bilang di episode kita sebelumnya. Kalau Arsenal nggak beli striker, ya mereka akan selalu terganjal di laga-laga kayak gini. Iya sih. Ya. Enggak, kemarin itu karena 10 orang. Ya tetap aja kok. Mereka unggul loh. Ya kalau Dan banyak peluang. Iya. Cuman kalau lu lawan 10 orang, nah bukan in this case gue bilang bukan karena striker, karena strategi Arteta lebih incer bertahan. Karena kalau dilihat 2 musim sebelumnya, musim terakhirnya si Saka, banyak sekali Arsenal dapat kartu merah. Oh, Bukan musim lalu. Granit Xhaka. Ya, Granit Xhaka itu banyak sekali dapat kartu merah dan ujungnya tetap terlalu bertahan. Lu nggak perlu sama sekali untuk main bertahan. Iya, poin gue adalah kalau misalnya ini kan berarti kan force major kalau ada kartu merah Iya, gitu kan. Tapi poin gue adalah ketika lu punya striker kayak Haaland sama lu punya kayak Havertz, konversi peluangnya itu beda banget. Iya, betul. Ya, Kalau ya. itu benar. 4 peluang yang kemarin 3 jadi gol di Iya, Haaland. Sebaliknya Havertz mungkin butuh 4 sampai 5 peluang buat bikin jadi 10 1. peluang lah, Betul. 10 peluang lah. Ya, tapi klub mana sih yang punya striker selevel Haaland? Ya paham, makanya itu City doang. Iya, makanya maksud gua Arsenal ini nggak kekurangan create banyak banget. Iya. Even kemarin udah 10 pemain aja masih punya chance. Masih punya chance. Jadi itu yang membuat gua kan menjadi pembeda, karena sebenarnya gini, secara building squad ini purposely City nggak beli pemain loh. Emang karena kasus 113 itu akan segera diputus, mereka nggak 115 ya, jangan korupsi 2. Sorry. 115 itu kan segera 2 diputus. poin itu bisa Minggu 2 kasus itu bisa 16 poin, 2 kali 8. Itu Ya, kan jadi tolong minggu- jadi korupsi. Verdiknya akan dikeluarin. Oh, iya. Jadi itu dia nggak mau bikin investment yang membebani mereka jika terjadi kemungkinan terburuk, Iya, kali ini benar. Ya, degradasi. Gue rasa mereka tahu bahwa mereka akan kena sanksi. Nggak, ini Waspada, pengurangan waspada. poin mungkin. 80 poin potong. Oh, anjing 80 poin udah gila kali lah. Ya, Lu dia Everton degradasi. 1 poin aja, Iya. satu kasus 8 poin. Ya berarti dia degradasi dong Gua kalau pengurangan poin lebih dari 20 aja gua akan surprise. Lebih dari 20 nih. Gua nggak surprise. Gua akan surprise. Karena kasusnya 115. Enggak, karena dasarnya tuh nggak benar. Walaupun nggak benar, itu kan menurut lu. Ya. Tapi sebuah instansi sebesar FA. English Football Association masa berani mengajukan 115 kasus tanpa bukti yang kuat? Mengakomodir adik-adik Ya. yang lain. Lu Ini kan pikir- adik-adik Arsenal, Lu pikir adik-adik FA ini punya Nggak Republik Nggak Wakanda apa? mungkin, karena lo kalau lihat ya Chelsea itu lebih parah, Nggak. parah. It's not true. Dibilang Chelsea itu jual hotelnya ke grupnya sendiri nggak 80 bisa lo juta. sister company revenue lo claim sebagai sama But aja berarti sama yang dilakuin sama City ngejual hak Beda namanya right. tapi. Iya tetap aja itu kan Iya, sister itu company. income. Iya sama dong coach yang dilakuin sama City.
That's Jadi why makanya dia naro right image semua tim pemainnya City ke satu company yang itu nanti dijual lagi. Nah sama kayak itu sister company-nya Chelsea ngejual properti diklaim sebagai itu nggak? Ya sama lah sebenarnya. Ya mungkin ntar dikasusin. Ya cepat atau lambat. City Cepat dulu, atau lambat. tapi. Jadi kan tapi City dulu kena yang jadi kan di race-nya tuh degradasi. di level financial fair play dulu di UEFA misalnya nggak kena baru ke lokal gitu. Gue bilang harus minimal 50 poin sih Ya itu potong. buat elo. 50 poin. Iya. Berdasarkan 115 gila loh. Kalau dasarnya nggak ada buat yang ngenain ya nggak Kalau bisa. dasarnya nggak ada, kenapa instansi sebesar FA berani Ya mengajukan? itu mengakomodir radiasi. Iya. Enggak lah. Ya gitu Tapi kali. kita kembali ke laptop karena kita masih ngomongin soal Arsenal nih. Karena tadi dibilang kan tadi poinnya Hanif adalah ya ini yang membedakan City sama Arsenal adalah selama lu nggak punya striker yang Betul, decisive. itu lu betul. nggak akan kemana-mana. Cuman kemarin itu beda kasus. Ya. Karena gue baca Twitter lu juga, Nji, Apa? bahwa lu kopas aturan kalau ada pelanggaran, Oh iya. pemain menghalangin. Iya. Tapi gue tadi itu baca kasus baru bahwa bolanya itu ngerol, jadi nggak boleh ditendang. Harusnya diambil ulang itu free kick Enggak. tanpa kasih kartu. Iya. Nah, gini nih, kalau lu main bola quick free kick, ini kan quick free kick ya kita ngomongin ya. Kita lu sering lihat ketika orang quick free kick, lu sering lihat ada orang lempar Tetap bola bola tidak boleh roll. Semua aturan lu boleh cek lagi. ketika ditendang. Ketika bola itu waktu dia mau nendang, dia tuh masih roll. Iya, cuman Jadi artinya harus di take ulang. enggak ada. Gua udah baca IFAB, udah baca FA. Enggak ada aturan soal bolanya sendiri, coach. Enggak ada aturan soal bola sendiri. Ada, Ji. Gue tadi nyari-nyari. Itu aturan FIFA bahwa bola untuk ditendang itu harus diem berhenti. Iya. Bola itu ngerol. Iya, tapi kalau lu lihat quick free kick di mana-mana ketika orang habis dijatuhin bolanya. Gak boleh juga harusnya. Karena kalau dia mengikutin aturan yang lu kasih kan textbook. Iya. Dia harus mengikutin aturan textbook juga Nggak dong. ada. Masalahnya belum ada yang nemuin. Gue nggak tahu ya. Mungkin kalian bisa cari lagi. Karena gue kemarin nyari dari even gue googling ada nggak sih aturan soal ball ketika di quick free kick itu nggak ada yang Itu aturan aturan exactnya. fix aturan FIFA bahwa bola boleh ditendang kalau dia stay still. Nah, Nggak boleh bergerak. itu yang gue tahu kalau yang free kick biasa bukan quick free kick ya. Loh ini kan ya quick free kick sama quick free kick sama Beda, aja Coach. kali. Kalau quick free kick Enggak lah. Kalau ketika quick free kick yang di daerah Free kick sendiri is free kick, nggak ada beda. ada. Kalau lo di IFAB itu ada quick free kick sama free kick biasa, coach. Terutama ketika lu quick free kick dan lu ada di Oke. daerah sendiri. Coba guys, tolong kalian lihat. Coba lu buka Cari. deh, nanti cari deh IFAB sama ini deh Eva. Karena gue gak nemuin yang tentang bolanya. Dan even itu bolanya soal diem pun, kalau itu bolanya nggak ditendang sama Rice, bolanya udah diem itu. Bolanya tetap gerak. Enggak, coach. Sambil bola gerak ditendang sama Rice. Bolanya gulir. Nah, Iya. pelan. Nah, tapi ketika udah mau berhenti, sama Belum berhenti. udah mau berhenti. Sama Rice tetap ditendang. belum berhenti. Iya, tapi ketika bolanya berhenti udah dong kelar kan? Kalau bola berhenti ditendang sama Rice beda. Ini bolanya masih bergulir. Iya. Jadi pada saat ditendang Rice bolanya bergerak. Dia tidak boleh ambil free kick itu. Iya, tapi maksudnya itu kan dia nggak secara sengaja mengganggu orang mau free kick. Betul. Kan, ya kan? Kalau itu iya. Nah. That's why sanksinya harusnya mengambil ulang. Enggak lah, tetap kartu kuning lah, coach. Ini kan menjadi Enggak. perdebatan ya. Ini adalah kulminasi perdebatan jadi sosial media. Nah, itu ditanya Iya, sama itu Arteta contohnya. Iya, iya. setelah pertandingan langsung Iya. sama wartawan. Iya. Apakah wasitnya menjelaskan ke lu Iya. alasan kartu merah itu? Iya. Dijawab sama Arteta tidak pernah dijelaskan. Dan itu kan selalu begini ya. Dia bilang seolah-olah Arsenal selalu menjadi victim. Iya. Gitu. Nah, mungkin ini juga yang menjadi confused. Kalau misalnya memang wasit membuat keputusan pada saat itu adalah itu menjadi kesalahan di Havertz Iya. dan diberikan kartu. Rice, Ya, di Rice, sorry. Ya lu jelasin aja Iya. dasar pengambilan keputusannya Iya. menurut gua kayak waktu di challenge sama Klopp kan yang VAR kan. Buka dong audionya. Iya. Ya dong. Nggak di- Buka dong audionya. Minta gua transkrip audionya Iya, gitu kan. Seenggaknya kayak gitu. Nah, Iya. ini kan nggak dijelasin. Itu yang menjadi Tapi biasanya selalu. nanti akan ada sih itu yang kayak podcast-podcast Nggak yang- selalu, Iya, nggak selalu. selalu. Tapi nggak official dari perangkat pertandingan. Iya. Tapi biasanya kayak di TV kayak Sky Sports, Iya. mantan wasit Nah, itu diundang kan. Iya. untuk memberikan POV. Nah, ini POV dari mantan wasit Iya, yang sebut bahwa bola itu masih ngerol pada saat ditendang sama Rice. Ya tapi apapun Make itu, sense juga buat gue. apapun itu, ini Arteta kemarin sangat highlight ya kekecewaannya terhadap Iya. wasit. Iya, Dan poin gue di sini adalah
hal-hal seperti ini dan juga banyaknya peluang yang dibuang, sementara City itu nggak belanja. Jadi ini gini loh Ji, musim lalu gapnya kan 2 poin ya? Iya. Iya. Iya dong. Iya. Tipis. Nah, udah tipis nih. Iya. Kan yang kurang kata Coach Yasin kan harus striker. Iya. Ya. Sekarang dari sisi kedalaman squad City juga cuma nambah Savinho doang kan? Iya. Gitu. Sama balik lagi Gundogan Udah. lah. Oh, iya. Itu ngaruh banget Harus. gila. Ya, oke lah gitu. Dari gap Itu gol ketiga itu asis Gundogan. Iya, jadi gap itu tuh udah tipis Coach. Iya. Karena lu juga ngambil Calafiori, lu juga Iya. Merino. Iya. Sebenarnya gap itu udah, dan menurut gua Arsenal harusnya ngasih last push karena tahu City nggak akan berinvestasi. Iya. Itu yang bisa buat nutup karena lu nggak ngasih push terakhir untuk ngedatengin striker. Yaitu striker. Nah, ini yang akan menjadi hal-hal kayak gini yang menurut gua akan menjadi pembeda nanti. Kenapa di akhir? Karena balik lagi secara tren tuh selalu sama. City nggak akan panas di awal musim. Iya. Bahkan lu lihat lah, lu sendiri bilang pertandingan kemarin dia main satu kaki. Lu bilang sendiri kayak gitu kan. Iya. Sementara Arsenal tuh selalu konsisten dengan main bagus, bikin peluang. Iya. Dan justru menurunnya di akhir musim. Iya, Gitu. Enggak, kemarin Arsenal enggak turun di akhir musim. Di sebelum winter break, sebelum mereka kedua 5 kali nggak menang. Iya. Padahal di akhir musim jadwal Arsenal paling berat dari Big Six. Tapi disapu bersih semua. Betul. Gitu Jadi lah. ada selalu tren itu lah. Iya. Mau itu di winter, mau itu di akhir musim pasti ada turbulensi. Nah, Iya. itu menurut gue menurut gue momen yang gagal dimanfaatkan sama Edu sama Arteta. Satu push terakhir menurut gue untuk datengin satu striker Betul. yang berkualitas. Tapi itu udah tahun lalu udah gue bilang. Dan ini kita balik lagi reflect nih. Kalau kejadian lagi, ya kita semua tahu kenapa gitu. Gue emang nggak pernah percaya sama Arteta. Salah satu di pilihan pemain, Ramsdale setahun dibuang. Nketiah bertahun-tahun baru kelihatan dibuang. Tusuk gigi di loan lagi. Sementara Smith Rowe yang menurut gue sangat nggak diberi kesempatan dibuang juga. Terus lu beli siapa? Lu striker lu buang, 2 penyerang loh. Rice Nelson sama itu lu cuma datengin Sterling. Havertz itu bukan striker. Gapsus mereka susah cetak gol, harusnya lu bisa datengin. Dan Osimhen tahun lalu udah ada pembicaraan dengan Arsenal. Cuman in this case gue nggak salahin Edu sama Arteta. Kalau ada pemain minta gaji 30 juta setahun, tidak ada satu tim Eropa yang mau bayar dia segitu. Dan terbukti dia nggak dapat klub di Eropa, ya kan? Iya. Nah sekarang masalahnya siapa yang lu mau ambil? Tinggal sehari. Iya. Dan nggak ada gosip sama sekali. Kalau gue sih lebih ini ya, gue lebih kalau soal yang tadi coach soal bilang Arteta sama Edu soal pembeliannya, menurut gue ya karena itu di awal-awal dia butuh waktu untuk convince untuk pemiliknya bahwa dia adalah pelatih yang capable untuk bisa minta orang gitu. So far kan udah pelan-pelan dikasih walaupun yang masih kelas 3 lah, kelas C, kelas D sampai tusuk gigi diambil. Iya. Tapi dia pelan-pelan udah bisa membuktikan dia menjadi kompetitor buat City. Datanglah pemain yang lebih mahal yang punya nama besar kayak Siapa yang lebih mahal? Rice doang. Rice. Kalau film murah loh. Ya 40 juta. Iya 40 juta murah. Lu beli Ugarte 60 juta loh. Iya kan Arsenal emang lebih pelit di mana-mana Nah, kan. itu yang jadi masalah. Sementara mereka bisa beli Haaland berapa? 60. Haaland mungkin 60 murah karena memang buyout klausulnya segitu, ya kan? Tapi kan gajinya gede. Ya tapi balik lagi coach, Arteta kan nggak punya CV. Kalau ini Pep dia minta, gua akan ngasih gitu. Bukan masalah CV, Ji. Masalah apa? Masalah kejelian lihat pemain. Enggak dong coach. Dia itu beli banyak pemain yang mediocre Ya semua. sekarang mau beli siapa? Beli striker coba lu yang murah. Lu kalau Leicester bisa beli Kante sama Mahrez, artinya scouting lu bagus. Iya, tapi dan kan lu bisa menilai. Ya buktinya Leicester nggak bisa gantiin mereka lagi. Oh ya kan? betul, Ya kan? tapi at least ada. Nah, Iya. Arteta siapa yang dia beli bagus? Kecuali Rice sudah punya nama, makanya 100. Ya kan? Tapi Ben White lu gak bisa bilang jelek dong. Gak bagus juga. Iya tapi lumayan. Karena menurut gua Saka ketika bukan nama Ben White gak sebagus itu. Justru kalau lu bilang lumayan, Arsenal terlalu banyak pemain lumayan. Iya, tapi menurut gua dia butuh waktu untuk bisa membuktikan Ini masuk tahun kelima. Iya. Lu gak bisa ngelihat seorang Kevin De Bruyne contoh. Iya. Bernardo Silva. Tapi Odegaard yang Gundogan. bikin dia loh coach. Hanya Odegaard. Iya, maksud satu gua, doang. Saka It's yang not bikin enough. dia menjadi sangat tajam dia loh. Saka itu sebelum dia masuk udah jadi starter. Tapi belum jadi setajam sekarang. Betul. Ya kan? Belum jadi pemain world class lah. Betul, maksudnya, kan? iya. Cuman pembelian pemain ini yang gue Iya. selalu kritik. Karena menurut gua Arteta itu pengen nyari pemain yang sevisi sama dia nih. Gua sama bisa diatur Nah juga itu menurut sih, gua itu. kayaknya. Menurut gua dia kenapa nggak pengen beli pemain kayak Osimhen yang langsung jadi? Karena ini belum tahu dari attitude-nya, sevisi dan lain-lain. Menurut gua dia pengen orang yang sevisi karena dia pertama
Dia mungkin orangnya keras, mungkin Kalau perfeksionis lu kayak Pep ya. pengen sevisi, kenapa lu beli Tavares, lu kok nggak lu pertahankan Cedric, lu beri Kiwior, El Neni lu pertahankan, Nketiah atau Sugige pertahankan. Come on, it's just too much. Ya, Kesalahan terlalu banyak Karena gitu loh. pelan-pelan coach. Itu dia untuk sekarang gini, kenapa MU nggak pernah bisa buang toksiknya? Kan lama. Sama kasusnya Iya kan? MU nggak bisa ngelihat pemain. Sama, makanya butuh waktu untuk membuang toksik-toksik itu, sambil di satu sisi dia harus ngebalancing timnya. Jadi menurut gua dengan yang ditunjukin Arteta, progresnya udah ada dengan permainan. Nah, Ten Hag, ya misalkan Ten Hag itu belum ada dari sisi permainan, jadi dia udah membayar cukup Enggak, bagus. gue nggak mau bahas soal Ten Hag. Ten Hag Enggak. juga baik salahnya. Cuman Iya. kembali ke sini, lu kalau beli Rice ya Arteta beli ya harga 100 ya wajar dia harus perform. Iya, bagus. Lu kan. beli Havertz 60 kemahalan. Tapi perform kan tahun lalu kan. Lumayan. Ya, lumayan, maksud gua. Lumayan, Iya. cuman lu nggak punya goal getter. Ya. Dari 5 tahun lu nggak punya goal getter, Iya. dan 5 tahun lu nggak berusaha untuk beli goal getter. Ya karena dia masih, mungkin menurut gue ya, dia masih percaya sama Martinelli That is the atau problem. Saka. Lu masa nggak bisa ngelihat kalau Martinelli ini Iya. cuman otot doang gitu loh. Tapi baik lagi, sekarang Liverpool aja menurut gue beruntung dia punya dulu Firmansyah. Sekarang setelah Mane cabut, siapa coba yang bisa jadi goal getter selain Salah? Kan gak nemu juga nih kayak komposisinya. Iya. Jadi makanya gue juga bilang, kalau misalkan selama City dilatih Ten Hag, dia dilatih Pep, dan Liverpool nggak nemuin siapa, ada orang lain selain Salah yang bisa menjadi konsisten goal getter, Liverpool juga nggak bakal juara, coach, percaya sama gue. Gue Liverpool emang 8 tahun cuma sekali ya lagi kan, juara. makanya menurut gue, jadi Cuman yang jadi masalah Liverpool, gue bilang sekali lagi nggak bisa dibandingkan juga. ya. Liverpool nggak beli pemain Nah, banyak. dia lebih pelit lagi. Ya kan? We'll see, itu makanya. Kalau Arteta, gue bilang Arsenal nggak pelit, cuman dia salah beli pemain. Dia harus pintar-pintar Terlalu sih. banyak pemain yang dia salah beli. Ya, Ini ya. kayaknya kalau gua ngasih POV ya. Ya. Gue sepakat sama poinnya Koci Waduh. satu, tapi gue sepakat juga sama Panji. Jadi 50-50. Jadi kalau gue ngerasa poinnya Koci itu, kalau lu kumpulin pemain sampahnya Arsenal, modelan kayak tusuk gigi, Banyak banget nih. kalau lu kumpulin 100 juga, Ji, bisa buat beli Odegaard Iya, juga. betul. Cuman dia spread kan. Iya, Karena ya. menurut gua kenapa dia begitu? Dia menggantungkan harapan bahwasannya dia yakin Arteta bisa ngedevelop pemain ini. Betul, Contoh, pemain muda. dengan dia mendevelop beberapa pemain yang udah sukses kayak Gabriel Magalhaes. Kita Iya. ngomong Iya. dia dibeli mediocre lah ya harganya. Iya. Sebelumnya pemain yang enggak, tapi dia musim lalu bagus loh, improvementnya Iya. signifikan. Musim lalu, lu nggak lihat 2 musim lalu, 3 musim lalu, Iya, improve. Iya, improve. Musim Maksud gua- ini mulai ugal-ugalan lagi Iya. loh. Terus misalnya kayak kenapa dia milihnya kayak Timber? Karena ya gitu, karena dia menggantungkan harapan Arteta ini bisa nyulap pemain yang punya potensi Iya. jadi top. Iya, Kayak iya. Saliba lah, let's say Saliba. Gini. Saliba Saliba itu 3 tahun di loan loh sama Iya. dia. Paham. Tapi kan setelah dia main sama akhirnya mendapatkan kepercayaan Arteta, he's one of the best Gini, center back betul, di Premier League loh. betul. Kalau lu beli beberapa pemain, lu develop Ya. yang nggak paham. Iya. Tapi dalam sebuah tim yang balance, lu butuh berapa komposisi? Makanya gue Pemain bilang, muda, poin pemain lu mediocre, pemain bintangnya kagak ada. Iya, makanya gue bilang poin lu juga benar. Kenapa yang sampah-sampah itu nggak dikumpulin jadi 100 juta lebih, lu beli satu? 2 lah. Ya. Tapi poinnya, alasan itu kenapa? Karena itu tadi terlalu bergantung sama magicnya Arteta. Arsenal ngerasanya Arteta ini bisa Dan dia nih itu gitu. terlalu banyak. Iya. Ujung-ujungnya kan you waste of money. Iya. Iya, iya. Walaupun itu 20-30 juta, kalau dikumpulin 200 juta bukan Nah, 100 juta. Perbedaannya City bisa waste money. Iya, iya. Dia punya leverage itu untuk bisa waste money Iya. karena timnya udah jadi. City tuh Timnya nyaris nggak waste money. Kalau Iya. lu lihat dia bisa jual Zinchenko, Gapsus, Eric Garcia, Ferran Torres apa dengan harga bagus loh. Iya, Iya, tapi iya. lu juga harus lihat dia bisa waste money. Dia gagal di Calvin Phillips, Matheus Nunes juga nggak jadi gitu. Matheus Nunes baru. Pep sudah berapa tahun di Iya. situ. Iya. Yang benar-benar gagal mungkin Calvin Phillips. Iya, tapi tetap ada gagalnya, coach. Oh Jadi iya, satu. ada Arteta segambreng gagalnya. ya ada leverage lah buat dia. Kegagalan itu nggak apa-apa lah 1-2 karena Sangat sedikit, sangat betul. sedikit karena dia itu. Tapi lo harus juga jangan udah lupain jadi. dong coach, kalau Pep ngambil City itu dari tim yang jadi coach. Terus dari tim yang udah pernah juara kan. Dirombak loh, Ji. Enggak. Tapi karena udah ada beberapa pemain, Kompani kan bukan dari era dia. Nggak di entire back four dirombak. Iya, enggak dong. Sekarang ntar lu Entire back four KDB plus keeper. KDB datangnya dari era siapa? Enggak, kalau depan ya. gua Enggak, lo harus sepakat. tahu, balikin dong. Kalau tim udah punya mental juara tuh beda dong nih sama tim yang pernah juara kayak Arsenal dong.
Arsenal terakhir juara 2004. Enggak, tapi mental juara itu diterapkan oleh Pep. Iya, enggak dong. Tapi maksud gua, Kompany itu udah pernah juara. De Bruyne juga pernah juara. Aguero udah pernah juara. Terus Ya, itu kan banyak pemain Nggak, baru. gini Ji. Nggak bisa Gue sepakat gitu lah. sama lu. Ada pemain yang udah bagus. Nah, Tapi mental juaranya dibentuk sama Pep. Gue sekarang gini, kalau lihat Iya. gua Ji, gak pernah City bisa defend title sebelum sama Pep loh, Ji. Oh iya. Nah, di situ perbedaannya langkah Iya. next step-nya. Nah, kalau pemain kayak KDB gue sepakat itu menjadi pembeda ya. Jangan Iya. Mourinho bilang football heritage itu. Iya, iya. Tapi kalau kita ngomongin Aguero, bahkan musim pertamanya dicadangin sama Pep karena Gapsus Iya, dia rapat. datang. Tapi gitu. akhirnya dia juga yang menjadi top scorernya Iya, kan. karena Iya, satu Gapsus musim. fail. Iya. Abis itu main false nine. Iya, Ferran Iya. Torres ya kan. Iya, abis itu ganti-gantian kan. Iya, Jadi maksud Sterling dan lain-lain. iya, ya poin kan? gue benar gitu. Dia udah punya ingredients yang bagus. Tapi di entire backline-nya tuh diganti plus keeper loh, Ji. Iya. Kalau lo Iya, Iya, plus iya. kiper, Iya, betul. dia beli semua back 50 juta. Dia katanya. beli Bravo Iya. setahun jual Ngerti, Walker, Ederson masuk. Stones, ngerti. terus iya back kirinya. Ya, dia punya itu, Iya, punya Mendy. keleluasan dia punya itu. bukan nekat, tapi dia punya keluasan. Lu harus lihat komposisi ya. Iya. Pemain yang flop dibeli Pep itu mungkin 10-20%. Iya, Pemain flop yang dibeli Arteta itu 50%. iya. That is the problem. Kalau gua lebih kelihatnya karena ya Kalau pertama MU 80% ya. ya MU 90%. Karena lebih itu sih Iya. aja lagi-lagi faktor pengalaman yang membedakan. Pertama, Iya. kedua, mungkin Pep Pengalaman oke. sama Enggak, Pep itu banyak juga missnya. Enggak, Cuman tapi- enggak kelihatan aja lu. Enggak. Nolito tuh dia yang beli loh. Benjamin Mendy tuh Iya, dia yang beli iya. loh. Benjamin Calvin Mendy Phillips tuh dia yang beli nggak loh. bisa dibilang flop karena itu kan kasus Ya, non enggak lah. teknis. Sebelum itu juga kan dia tuh main ketika Pep pakai skema 3 back coach. Setelah dia balik ke 4 dia nggak pernah plus dia cedera, iya. Tapi Iya. dia punya leverage untuk balikin lagi setelah cedera itu. Benjamin Mendy kok gue bilang sih pemain Enggak. bagus. Ya, nggak flop lah kalau dia lah. Iya, Kalau nggak nggak flop. karena kasus itu sih menurut gua dia Iya. akan kepake Laporte lah. tuh juga dia. Laporte juga nggak flop lah. Bagus aja Laporte. Yang cuman- flop mungkin Tapi nggak bisa balik ke starting enggak, eleven, Ji. tapi Oh, iya, enggak iya. se-flop tapi nggak flop. Calvin lah. Phillips. Kalau Calvin itu flop, Phillips, ya. Nolito flop. Siapa lagi? No. Ya. Nolito kan Torres. itu Torres ya iyalah hitungannya Ferran Torres. dijual mahal loh. Tapi jualnya Ya, mahal. tapi kan kita Iya. ngomongin flop atau enggak? Lo enggak, flop, enggak. Coach. Sekarang pemain Arsenal yang flop mana yang ada dijual mahal yang dia beli? Kagak ada. Ya karena nggak ada value-nya, nggak ada value buat dijualnya, Coach. Iya, then you waste your money kan. Iya. Ya lagi-lagi itu gue bilang kalau bedanya adalah lu nggak bisa disamain karena Pep adalah Pep. Arteta butuh membuktikan dulu step by step. Dia harus bisa beli pemain yang dari yang cere dulu, nggak bisa langsung yang jadi kalau lu bilang kalau sama-sama Tapi ini udah tahun kelima, iya, tapi kan lu masuk tahun tapi lu kan kelima. puas kan setiap minggu nontonnya kan? Hampir setiap minggu Ya, lu puas kan permainannya kan? pasti. Loh, permainan puas. Iya. Cuman dengan dana yang diberikan oleh Arsenal ke Arteta, Iya. beda dengan Liverpool. Oh, gue tahu Gua nggak analoginya. puas. Maksud Panji, Nah. ini kayak Conte, musim pertama di Juve. Dia punya pemain bridging. Pemain bridging itu namanya Alessandro Matri sebelum dia dapat Enggak. Carlos Tevez, Coach. Kagak Gitu. lah, anjir. Jadi ada pemain bridging, Ji. Iya, tapi bridging. Di bridging dulu ke pemain yang semenjana. Sama dulu kan sempat ada Borriello lah, Iya, iya, ada Borriello. Pucinic lah. Iya. Baru dia dapat Sampai Carlos ada Tevez. Pirlo gratisan dan lain-lain kan. Gitu Ji, ada pemain bridging. Nah, ini Arteta kebanyakan pemain bridging, Ji. Iya, bedanya memang sampahnya di Arteta lebih banyak lah daripada Lebih City, banyak. kan. Pemain bridgingnya kebanyakan, Iya. nggak sampahnya Ji, pemain bridging. Oke? Nah, kalau City gimana City nih? Mana tadi bahas sampai sekarang? Ya, City. Nah, Ya. kalau City ini juga kemarin menang dengan gampang. Apakah ini dengan otomatis Haaland Maksud lo bilang City main satu kaki tetap menang gimana? Boleh lo elaborate nggak? Ya gue nggak ngelihat mereka serius kemarin. Pada saat gol bunuh diri, mereka tetap santai. Iya. Dua, selebrasi Haaland pertama, meditasi. Iya. Kedua, nol, nggak ada selebrasi. Iya. Ketiga, nol, nggak ada selebrasi. Mereka sudah yakin, kita libas ini tim. Iya. Emang Ji, harus lo tau gitu. Dan nggak, Ji? West Ham nggak bisa pegang bola sama sekali. Iyalah. Aura yang gue rasakan tuh kayak aura MU 90-an, Ji. Tai. Ya, emang iya. Maka dari itu di babak kedua mereka udah malas-malesan main. Iya. Cuman ball possession, passing, West Ham ngubur pantat, terus ganti-ganti pemain udah that's it, 3 poin masuk plus 3 gol, mau apa lagi? Iya. Tapi emang gue lihat
Kemarin juga sempat ada yang kelihatan kan cara bertahannya City yang waktu di sesi pemanasan sebelum tanding tuh, yang ada satu pelatih yang ngajarin ketika ada pemain lawan datang gimana cara back four-nya ini bergerak dan lain-lain. Nah, menurut gue Arsenal udah punya kemiripan dari sisi itu, dari sisi organisasi permainan ya. Dan kemarin ketika dia 10 orang, Calafiori masuk, gue bilang anjing Arteta pinter masukin Calafiori. Terus juga ada si Martinelli buat counter. Nggak, Arteta nggak pinter kalau gue. Menurut gue sih pinter coach. Karena itu kalau gini. Kita lihat banyak klub yang bermain dengan 10 orang. They can win the game. Iya. Gue menilai Arteta bukan hanya match kemarin ya. Oke. Berapa tahun sebelum di mana Arteta musim pertama, musim keduanya Arteta di mana Arsenal sering dapat kartu merah, bertahan terus. Ya, karena pemainnya ini masih lu jelek masih kan. ingat Ajax-nya Ten Hag lawan Chelsea 9 pemain dapat 2 peluang loh. Mereka berani ngepres. Nah, ini nggak dilakukan karena lu bermain dengan 10 orang ibarat striker lu hilang. Ngerti nggak? Iya. Ini malah bermain dengan 5 back. Ujung-ujungnya kebetulan Brighton kemarin 5 kali shot, 5 kali jumpa fans. Iya. Iya kan? Kalau ketemu tim yang bagus, kalah itu Arsenal. Tapi sekarang gue balikin coach. Coba kalau kemarin Havertz sama Saka gol. Yang counter. Iya. Oh, iya. Kelar dong. Betul. Ya kan maksud gue. Makanya karena lawannya nggak bagus. Iya, tapi situasi itu menurut gue. Lu kalau bilang Havertz sama Saka cetak gol, enggak. Arsenal gak punya goal getter, that's the point. Iya. Kalau Havertz itu selevel Vlahovic lah. Loh Saka tapi kan kita tahu sekarang menjadi yang paling Saka dia kan. iya. Tapi memang susah bolanya susah That's the point. Saka terlalu tergantung oleh Saka. Iya. Nggak boleh. Dan lu pelapis Saka siapa sekarang? Nggak ada kan sekarang, makanya Sterling doang. Nungguin Sterling ya, kalau nggak Sterling jadi striker karena Gapsus cedera kan sekarang. Tapi minimal skema ini skemanya udah jalan kan. Betul, kalau itu benar. Cuman tinggal kalau Hanif bilang ya one push masalahnya doang. Yang kita tunggu-tunggu tinggal ini one push ini nggak ada progres. Iya, striker memang itu yang gue kritik. Susah ya. Ya karena ini kita sama tadi gue bilang Liverpool nggak susah, jelas. Osimhen, Vlahovic, Osimhen coret karena kemahalan. Nggak ada klub Eropa. Vlahovic nggak diincar sama sekali tuh. Padahal Vlahovic bilang dari awal mau cabut juga. Ya karena maksudnya mungkin belum yakin juga coach kalau Vlahovic bisa bagus gitu. Ya, karena kan dia ngejalanin sekarang goal striker mana yang bagus? At least lu bisa beli striker yang bisa bersaing dengan Havertz. Havertz itu bisa geser ke belakang. Iya. Karena Havertz punya kreativitas. Oke. Nah, kalau Havertz pun cedera, lu nggak punya striker, nggak punya pelapisnya ini. Rice cabut kan sekarang. Ya, kartu merah. Ya, ibarat lu bisa geser Havertz ke tengah atau geser Partey ke depan, Jorginho yang main. Ya. Bisa juga. Kalau nggak Havertz dengan Partey satu dem, Havertz Odegaard. Strikernya siapa? Enggak, kalau enggak ada Mikel Merino, Havertz geser ke depan coach. Mikel Merino cedera sampai beberapa minggu. Iya, benar kemarin ya benar. Iya. Ada Trossard. Trossard false line. Iya kan bisa false line ya kan. Havertz bisa geser. Iya. Garansi Trossard. Ambil aja ini. Mediocre semua. Milik konsisten dari Juve, milik ambil aja milik dari Juve. Oke lah, cukup soal City dan juga Oke, kita lanjut Arsenal ke apakah sudah saatnya Ten Hag out? Udah langsung aja itu deh kita bahas. Anjing tadi setengah jam, kelamaan tadi bahas setengah jam. Udah nih 5 menit aja lah. Udah saatnya lah Ji. Lah gue udah dibilang dari akhir kemarin FA Cup kan. Gue bilang mau itu juara apa nggak juara, menurut gue lepas aja. Karena ini it's not matter of mungkin Ten Hag bukan pelatih yang jelek ya, tapi menurut gue dia udah nggak bisa ngangkat squad yang ada di sini, Nif. Dan gue bilang kalau oke, sekarang udah dapetin 5 pemain dari Ajax gitu ya, atau 5 pemain dari Bundesliga dari Eredivisie. Gue pengen lihat lu bisa apa dengan 5 pemain ini yang lu udah kenal mungkin. Tapi ini kan baru 3 match. Iya makanya gue bilang gue udah tutup mata sekarang. Tapi kalau lo nanya gue out apa enggak, gue udah minta out dia dari tahun kemarin, dari akhir musim lalu, karena menurut gue dia udah nggak bisa ngangkat situasi yang udah toksik ini menurut gue. Enggak, gue rasa dia harus beri waktu let's say Desember 15 match lah. Iya Desember. Kalau ya Desember masih seandainya rank 8, 9, 10 pecat. Di luar 4 yakin gue. Dengan main kayak gini mah di luar 4 gue. Karena gue melihat dari pramusim aja mainnya lumayan bagus, tapi belum semeyakinkan itu untuk bisa ada di peringkat. Justru yang diharapkan kan main bagus pramusim ada progres. Iya, tapi kita juga ingat era Van Hal pernah juara pramusim tapi justru malah hancur kan. Jadi gue nggak melihat. Jadi
mainnya MU itu bagus, cuman based on performance of the day gitu. Gue rasa nggak fair kalau hanya disalahkan Ten Hag. Karena gue lihat yang jadi masalah ini juga Ineos, Ya, tapi juga kan pemain. Rangnick itu nothing tulus loh. Dia dapat kontrak setengah tahun, habis itu dicabut. Minimal 10 orang cabut. iya. Gak dilakukan. Tapi itu juga dari pelatih gak sih coach? Menurut gua Gue bilang in this case Ineos yang kalau kayak Mota bilang gua nggak butuh main ini. Lu masih inget dari awal? Hah. Dari awal si Ineos bilang, Ten Hag kalau butuh striker kita cari striker, bukan yang dia mau. Ya, cari posisi. Iya kan? Nah, artinya Ineos mau pegang dan Ineos tujuan apa? Duit juga. Iya. Dia nggak mau jual pemain kayak Lindelof, Rashford dengan harga murah. Iya. Nggak, tapi kan pada akhirnya sekarang Sancho juga jual murah. Loan. Oh iya. Tapi obligation to buy dong. Obligation to buy. Iya, itu yang murah juga. 25 juta kan, Iya, murah kan. iya, Terus iya. ya McTominay 30 juta. Nah, masih banyak deadwood yang harus dijual. Iya. Kalau Ineos punya nyali melakukan apa yang dilakukan oleh Chelsea, jadi benar-benar buang, kasih pemain yang dia. Enggak, tapi kalau soal nyali, kalau emang lu merasa pemain lu toksik, Arteta sudah melakukan itu misalkan eranya Ozil, Aubameyang. Kalau Iya. emang lu merasa Rashford nggak masuk tim lu, ya lu bangku cadangin aja, Iya. lu asingin gitu. Gue nggak melihat itu juga dari Arteta. Maresca udah melakukan itu sama Sterling sama Chilwell. Iya. Dan Ten Hag nggak melakukan itu. Betul. Kalau itu benar. Jadi Iya. orang nggak ada yang tahu nih siapa sebenarnya sih toksik Iya. yang dari eranya Rangnick ketahuan. Atau kan? mungkin dia nggak mau ngomong ke publik, Nah, itu. atau dilarang ngomong Ya atau sama mungkin ya Ineos. kata lo bilang dia adalah orang Belanda yang daerah utara sana yang agak lunak dan cemen dibanding yang mungkin Iya. daerahnya Van Gaal yang bisa langsung nge-cut orang Iya. seenak jidat dia Iya, gitu kan. iya. Jadi menurut gua mungkin Ten Hag di sini masih ada komprominya untuk bisa menyelamatkan Kompromi ya. dari orang-orang siapa nih kira-kira yang mesti gua pakai. Tapi menurut gua lu udah nggak ada waktu untuk kompromi. Ini antara lu atau mereka yang dipotong lu Iya. udah gitu. Betul. Gue ngerasa ya, kalau gue boleh ngasih pendapat ya, kalimat yang tepat untuk menggambarkan situasi inilah, I think we've seen this film before. Dua musim terakhir sama. Apa yang kita lihat musim ini juga sama buat gue. Jadi emang menurut gue Ten Hag bukan pelatih jelek, dia cuma pelatih oke buat Iya. gue. Iya. Ya, he's not a great manager tapi oke. Dia nggak jelek. Dia oke. Iya. Gitu. Jadi menurut gua Man United butuh something more. Jadi apa yang terjadi di MU sekarang menurut gua dengan hasil pertandingan ini, apapun yang dia lakuin, gua ngerasa nggak akan banyak progres dan perubahan yang akan Iya. terjadi bagi MU di kubu MU dengan dia sebagai helm, Iya. sebagai pemimpin sampai akhir musim. Jadi ini persis kayak gua nonton Juve 2 musim terakhir tuh sama Iya. Allegri. Kita semua tahu ini nggak akan kemana-mana. Iya. Tapi it's a marriage of convenience gitu karena Iya. ya udah adanya sekarang ini nggak ada opsi yang lebih baik Betul. ya. Pilihannya Ya. karena kemarin lebih parah kan. Lebih parah. Pochettino, Iya. McKenna. Ya gitu udah kan. gitu. Anggap aja ini jadi musim transisi Iya. gitu dan gimana caranya. Jadi gua ngelihat maksud gue ya MU sekarang ya mau nggak mau harus kayak Chelsea sama Juventus, gue sepakat. Iya kan. Bener-bener lu Rombak. rombak Betul. aja. Iya. Dan gue nggak yakin Berani aja. Ineos berani. Maka dia tuh Ten Hag salah iya, pemain salah iya, tapi Ineos juga salah. Nggak berani radikal. Tapi menurut gue Ten Hag juga gak berani coach. Jadi dia kayaknya Nggak, juga Gue pengen nggak yakin. dia Kalau pengen juga Ineos melip kan- service ke Ineosnya menurut gue. Gua Lu nggak nggak- yakin. Kalau Ineos lu nggak bisa nyalain Ineos kan Gua- dia owner. Gue justru itu owner harus berani. Dia owner baru. Kayak Todd Boehly, owner baru. Harus berani invest. Dan Ineos nggak berani, Todd Boehly berani. Ya berani invest iya one thing gitu kan. Tapi untuk berani nge-cut Iya. pemain itu menurut gue Ten Hag belum ada di situ coach. Kalau nge-cut pemain Ya, kayaknya gua- bukan Maksud gue wilayahnya. dia bisa memperlakukan Sancho dengan enaknya menyekolahkan Iya. ke Belanda dan lain-lain. Kenapa dia gak melakukan itu ke Bruno atau ke Rashford yang memang gak perform gitu. Itu yang menurut gue itu perbedaannya. Kenapa kalau lo bisa kejam di yang satu sisi, kenapa lo gak bisa kejam sama yang satu sisi? Itulah makanya. Ya ini mungkin ada permasalahan itu ya. Maksudnya keberanian dan balls. Mungkin dua pemain ini tuh punya suara gede banget Betul. di ruang ganti. Ya. Yang Iya. kalau dia kehilangan kontrol, perjalanan Ya mungkin sepanjang dia too musimnya soft tuh lebih kalau- Iya. lebih turbulence gitu ketimbang dia play along gitu kan. Kadang kan mungkin nggak selalu konfrontasi jadi jawaban. Mungkin Iya. diplomasi bisa jadi solusi yang lebih baik Iya. gitu. Kayak waktu yang diceritain kan Ya, sama ini yang mungkin dicari. iya. Win-win Gue solution. baru aja nonton wawancaranya Patrick Vieira kan di This is Stick to Football kan, yang dia bilang kenapa David Moyes kehilangan ruang ganti karena
Justru dia nggak mengedepankan diplomasi. Iya. Dia konfrontasi kan, ini bukan pemain gue. Dan dia ganti semua staffnya juga kan. Gitu. Jadi mungkin itu yang sekarang coba dilakuin Ten Hag. And I don't think itu akan menjadi baik buat dia ya. Gitu. Tapi gue merasa Ten Hag gak akan dipecat sampai kecuali akhir musim ya, karena Enggak juga Ji. Kalau ini kan udah 2 kali kalah nih. Desember bisa dipecat. Kalau ini kan udah 2 kali kalah nih. Sampai minggu depan kalah lagi. Itu pressure-nya gede banget tuh. Iya, betul. kalau menurut gue karena ini pemain-pemain sekarang makin banyak yang mengarah ke dia, menurut gue dia akan kasih kesempatan sampai akhir musim. Meanwhile, MU mulai akan mencari kayak kemarin bermain 2 kaki, udah mulai tuh nego-nego sama pelatih untuk menuju musim depan. Tapi gue bilang nggak tengah musim. kalau main kayak gini terus nggak berubah, nggak sampai akhir musim. Ya, tapi kan mungkin minggu depan lawan tim yang lebih ini mungkin ada Ya. menang-menangnya juga. Jadi Kalau menurut gua, seandainya 3 match beruntun menang, ya, masih Ya, selamat lah. everybody Jadi happy. menurut gua Shit can happen Ji. Kartu merah contoh. iya. Kayak ini. Ya tapi sama juga. Blunder Casemiro. Technically kalau Casemiro nggak blunder hari ini, mungkin masih bisa Iya. selamat. Tapi kalau lawan Burnley nggak mungkin lah di pressing kayak tadi. Jadi menurut gua ketika MU udah menang 3 kali beruntun, angin segar itu akan muncul lagi MU Tsunami Tsunami Trophy. Ya kan? Jadi Iya, menurut gua iya. nafas itu akan ada, dan mungkin kalau memang nyata di setengah musim udah nggak kerasa jalan, itu menurut gua Iniesta akan mulai main di belakang layar itu. di situ kelihatan banget bahwa kualitas pada saat di babak kedua Liverpool ngepresnya ketat banget. Panik semuanya. Kualitas pemain MU kelihatan Nggak banget. ada yang bisa ngedrop. counter press resistant. Oke, dan sebelum lain-lain. kita closing kita bahas dikit deadline day transfer. Oh iya ya. Raheem Sterling coach, gimana menurut lo? Menurut gue ini rasional ya. Oke sih ini gua. Iya. Enggak, ini kan kembali lagi parameter lu apa? Kalau parameter lu let's say penggantinya Nketiah ya happy. Iya. Kalau parameter lu penggantinya Reiss Nelson ya happy. Kalau antara Osimhen atau Vlahovic ganti Sterling ya nggak happy. Ya, Ya kan gitu. Iya. ya. Cuman dia bisa main di kiri, kanan, tengah, False nine. dan ya Martinelli udah bertahun-tahun gue bilang dia dari 4-5 musim di Arsenal cuman tahun 2 musim lalu yang bagus banget. 2 musim lalu Iya. aja yang bagus. Habis itu 4 musim nggak kelihatan, 3-4 musim nggak kelihatan. Sekarang pun nggak kelihatan. Iya. Beruntung Trossard kemarin Jadi agak satu. mendingan. Iya. Cuman Arsenal ini punya terlalu banyak pemain yang mediocre. Ya. Dan kemudian juga ada Ugarte yang join di Iya. deadline day yang ini kelihatan banget ya. Casemiro Iya, Ugarte. kemarin kan ugal-ugalan kan. Nah, kalau ada Ugarte mungkin secara defensif itu lebih solid. Betul. Gitu. Harus. Maino juga harus dicadangin. Iya, Ini iya. anak terlalu muda, bebannya terlalu besar. Ada Iya. Frankie De Jong yang baru kan. Ya, jadi ya bukan nggak mungkin ya, mungkin dengan ada Ugarte bebannya Casemiro akan berubah, Iya. akan berkurang. Jadi nggak- akan bisa di mix nih. Nggak menutup kemungkinan juga nanti startingnya Casemiro sama Ugarte. Iya, ya makanya tadi Ya. gue bilang. Jadi memang bisa 2 itu Ya. rotasi sama Maino gitu Iya. kan, sama Eriksen juga kan. Sama ada. gue bilang Mason Mount itu bukan posisinya di situ. Iya, makanya. Itu juga udah menuju ke pembelian bodong ya, cedera Iya. mulu kayak Malaysia Bener. anjir. Nggak Karena- ada improvement. Dan itu sama ada Bruno, gue bingung dia akan naruh di mana. Gue nggak pernah bisa ngelihat impress dia main bagus di mana kalau ada Bruno. Nggak. Kalau pramusim bagus, itu nggak ada Bruno kan, dia main Itu- bagus. Ten Hag harus main dengan kayak Arsenal, 1 DM, Bruno tidak dikasih free roll tapi Iya. 1 area. Ya, maksudnya dia jelek tuh kalau dikasih kesempatan. Kalau main Iya. cara gitu nggak bisa. Nah Atau itu kan- mentalnya Iya dia kan? begitu. Atau ganti formasi Ji. Iya, ganti formasi jadi apa? 4-2-3-1 mulu gitu kan, main false nine. Bisa jadi lu main dia ganti aja radikal kayak waktu kan, ingat nggak Klopp itu pernah mengalami satu fase di mana dia kalah-kalah terus kan. Oh iya. Akhirnya dia ganti formasi 4-4-2 tuh. Oh iya, sempat. Iya, dia Iya. sempat agak sedikit berubah Iya. permainannya, nggak terlalu ke predik. Iya. Baru abis itu dia berubah lagi. Balik Gaya lagi. mainnya dia rubah tuh dari Iya, gegen iya. pressing kan mulai jadi long ball Iya, kan. iya. Nah mungkin itu juga bisa jadi solusi untuk bisa keluar dari turbulensi ini. Tapi lumayan panas ngobrolin tentang pekan ketiga Premier League 2004-2005. 2024-2025. Nah biar lebih dingin, gue pengen ingetin kalian buat belanja Rexona Men High School yang baru yang akan memberikan kalian wangi juara dan perlindungan 72 jam segar non-stop. Ya langsung aja check out di TikTok shop gue sekarang karena pasti akan ada promo-promo spesial untuk para domba. Atau bisa langsung klik link di pin komen. Ya, dan terakhir kita akan bahas yang jadi kontroversi juga ada nih. Format baru Liga Champions yang nggak penting. Ini pot-pot ini buat apa? Ya, silakan coach, lo kan udah bikin. Gue tadinya kan gue main FM, gue main
Iya. Gue main FM ya. Gue main HOK. Ah, bodo amat. Lu dibayar main Oka. Yang gue tahu di FM, kalau formatnya jadi liga, Iya. lu bisa ketemu sama semuanya. Semuanya harusnya. Iya. Tapi ini dibikin lagi pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Di mana jadwal lu udah fix. Jadi pertanyaan gue, bedanya sama dulu babak grup dibagi 4-4 itu apa? Bedanya dulu main 6 match, sekarang 8. 8 tambah 2 doang. Tambah 2 doang. Duit Tolong. tambah. Bedanya dulu lu main dengan lawannya 3 orang home and away, sekarang lu main 8 pemain di mana 4 home 8 tim. beda dengan 4 away. Ya itu kan maksud gua secara formatnya kan sebenarnya nggak Nggak signifikan signifikan. perubahannya. Nggak signifikan, cuman ya itulah UEFA cari duit. Datangkan duit lebih banyak. Dibikin match sebanyak mungkin. Dan tidak ada lagi namanya jatah turun kasta tuh nggak ada lagi. Lo mati di Champions League lo masih dapat kesempatan di Europa League udah Nggak ada lagi. Dan harus begitu kalau gue bilang. Iya, mati. Jadi nggak ada tuh Iya. istilah lo bisa turun kasta tuh menurut gua aneh sih dulu. Iya. Ke Europa League Iya. dapat jatah lagi menurut gua udah nggak Tapi cocok. Ji, yang menarik kita punya jadwal yang mirip-mirip Ji. Iya, iya. Inter dan Juve ketemu City. Mantap. Ji. Bisa lah. Bisa apa? Bisa dibantai. Kan nggak dibantai di final. Inter ketemu Arsenal juga. Ada Arsenal juga. Sian aman lo Inter. Kasihan Arsenal anjing. Nggak Arsenal ngeri anjing mainnya. Tapi seberapa pede dengan undian kemarin lu tentang progres tim lu masing-masing di Liga Champions? Arsenal dulu coach lu. Nah, Arsenal lolos lah. Lolos langsung. Kan yang lolos itu 8 tim. 1/8. Lu lihat tweetnya Vini nggak yang bilang apa pas hasil undian keluar pot-pot itu dia langsung welcome round of 16. Jadi dia udah langsung Ya, pede kok. enggak kalau Madrid iyalah. Kalau Madrid masuk, City masuk, Liverpool masuk, Nah, Arsenal masuk. Kalau gue bilang ya, ya. PSG masuk, mungkin Barca masuk, mungkin. Ya. Terus siapa lagi ya? Ji, Inter pede nggak lu, Munchen Ji? masuk, Inter pede nggak lu, Ji? Lawannya nih. Juve, Itali nggak yakin gue. Gak yakin lu mau masuk round of 16 Oh, Itali. bukan. Playoff Masuk 8 Playoff, besar. playoff. Kalau masuk itu lewat playoff bisa. Ya. Hey, come on. Lawannya Inter cuma Leipzig. Anjing Leipzig baru kalah Leverkusen. Leipzig belum tentu menang gila. Arsenal seri bisa. Ya. Sorry. Ya. Siapa namanya? Siapa nih? Red Star Belgrade bantai. Anjing, Monaco bantai. Belum tentu. Away City ya paling kalah tipis. Leverkusen udah kalah sama Leipzig, bisa dikalahin. Young Boys, Enggak. Lu enggak. bisa lah. Kalau peringkat 8 Lu doang mah. masih inget gue prediksi Milan. Inter nggak lolos Kapan? Kapan? di Yang Champions 2 musim League. yang lalu, yang musim lalu kan ke final. Dua musim lalu kan final. Iya. Tahun lalu tuh berapa gue lupa deh. Tahun lalu tuh gimana dia? Oh enggak, lolos grup dong. Lolos grup juga dia. 3 musim yang lalu. 3 musim yang lalu dia bilang. Iya. Ya. Itu kan nggak Yang sama Conte. Iya karena Yang sama itu yang sama Barca kah? Liverpool Barca bukan sih dia yang segrupnya? ya gue lupa. Gue lupa tuh yang makanya Liverpool Iya. grupnya berat kan. Iya. Tapi ya sekali Nggak, ini bukan lolos ke 16 besar ya. Iya, iya. 8 besar. ya, Saya ya. masuk 8. 8 Iya. besar yang pasti lolos, Iya. langsung lolos. Gue nggak yakin Inter lolos 8 Iya, besar. Ya karena siapa lagi selain ini? Nggak ada lagi Milan nggak Iya. mungkin. Lu tadi siapa? Madrid, City, Munchen, PSG, Liverpool, Arsenal. Barca, Arsenal. Kelapannya siapa? Bukan Inter. Nggak ada Juve nih parah banget anjir. Nggak ada. Siapa lagi? Dortmund, finalis tahun lalu. Munchen. Munchen udah. Ini kan yang pasti yang kiri nih. Udah hampir pasti unggulan tuh kok. PSG. Itu udah yang kiri kan Madrid, City, Munchen, Iya. Paris, Liverpool 5. Oke, lu nggak masukin Inter. 4 Dortmund lu masukin nggak? enggak juga. Nggak, oke. Leipzig enggak Barca, juga. 6 tuh. Iya. 2 lagi siapa? Arsenal. Arsenal 7. Satu lagi? Udah nggak ada lagi kan. Lo antara tinggal pilih Inter. Enggak, belum tentu Ji, karena ini kan formatnya kan yang kayak kita bahas tadi kan. Oh iya ya. Kalau bisa sama-sama bunuh-bunuhan juga. sama-sama menang juga belum tentu, maksudnya dan ada selisih gol agak semacam kan, Iya, ada iya. head to head juga segala macam. Jadi ya belum tentu tadi yang disebutin Iya, itu tinggal bisa. menang. Justru ini secara format bisa bikin yang kuda hitam itu kalau Bisa dapat naik. secara undiannya nggak terlalu ini tuh Oh. bisa naik. Dan Iya, produktivitasnya juga sangat ngaruh. Gue nih di Dortmund gue belum lihat si Nuri Sahin itu sih. Tapi Dortmund enteng bisa ya. peran. Selain Barcelona Madrid udah. sini. Tapi gua Bisa enam agak ya. pede si Juve sih sekarang dengan adanya Thiago Motta lebih Mungkin. lebih ya. nyerang dan
My friend, ada Mbang Gula. Anjay. Itu gua Enggak, gue nggak bisa nilai karena gue belum lihat Juve. Mbang Gula. Karena lu aja yang bilang bagus. Gue mau bilang bagus, ntar ditanya nonton di mana nggak tahu. Gue cuma nonton Juve yang minggu Ini kita lalu. mau nonton Juve nih abis ini. Kita bisikin dulu dari Coach Yasin. Oke, segitu dulu episode kali ini yang Yes. cukup panas karena Panji sedang marah-marah karena Bangsat. timnya dipretelin. Terima sama kasih Liverpool. diundang karena udah tahu MU bakal kalah. Anjing gue bakal dibully. Tolong jangan mampir ke Twitter gue maupun Instagram gue ya. Kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, Saudi Arabia melawan Indonesia. Kick off jam 1 malam dini hari, tapi kita mulai live jam 11 malam. Kita berharap ini akan menjadi pembuka perjalanan putaran ketiga biar ya kita bisa maju ke Bentar, Piala Dunia. Kamis kita ada taping podcast selesai. Nah, itu baru nanti aja kita tutup dulu ya. Tutup Kita dulu deh. ya. Ntar ya. Gue udah Sampai lemas ketemu di The Derby berikutnya dari Dodi. Bye-bye semuanya. Bye. Lanjut terus bersama Rexona. nih. Lanjut. Baru Rexona Man Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop, yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus. Libas bau badan, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi.